Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is admin yang selalu setia membacakan dan menceritakan kisah-kisah hubungan spesial Friends with Benefits. Apa kabar semua Sobat Nganu? Kembali lagi di FWB Podcast. Gue harap kalian semua baik-baik aja seperti biasa. Dan pada hari ini di Kamis Gerimis spesial, hari ini gue record di hari yang sama di hari Kamis. Karena gue sekarang lagi santuy. Gak santuy juga sih, gue lagi cuti kerja aja sih. Jadi kayak gue lagi butuh healing juga. Karena emang lagi caur banget, kerjaan banyak banget. Kayak aduh gak bisa habis gitu. Jadi kayak karena gue sesayang itu sama diri gue. Jadi kayak gue harus cuti gitu untuk sehari pun, untuk entah untuk istirahat, entah untuk healing buat diri lo atau apa. Karena ketika lo kerja, siapapun ini yang mungkin mendengarkan ini yang sedang bekerja, lo akan sampai di mana titik, lo akan sampai di titik di mana lo burn out sama kerjaan lo. Dan gue harap itu nggak pernah terjadi sih. Karena ketika lo sudah burn out di dalam apapun pekerjaannya, lo udah mager-mageran gitu. Ya mungkin pengaplikasian ataupun efek dari burnout itu banyak banget ya. Entah itu stressful segala macam, entah itu jenuh berlebihan, bosan berlebihan, gak ada gairah untuk masuk kerja, gak ada semangat lagi. Karena apakah itu udah kebosanan tingkat tinggi banget, gue gak ngerti juga. Cuman gue yang tipikal orang yang bosenan dan moody banget kalau dalam melakukan hal sesuatu. Juga kalau gue sadar, oke, gue butuh rehat dan gue butuh istirahat. Dan makanya hari ini biasanya gue record di malam H-1, gue sempatkan, dan karena lagi emang agak waktu sedikit luang, gue record di siang hari ini di tanggal 8 Oktober 2020. Yang apa ya, yang gue tekankan pada episode kali, bukan tekankan sih, yang ingin gue curahkan setiap di episode. Dan karena hari ini gue lagi ngerasa kayak ngelihat media sosial dan segala macem, teman-teman kita, teman-teman buruh, teman-teman mahasiswa yang sedang berjuang menyuarakan suara, aspirasi, opini tentang kebijakan RUU Ciptaker ataupun Omnibus Law yang sedang berlangsung. Yang gua kira atau yang pokoknya gua nggak pengen makin memperkeruh suasana. Karena beberapa hari terakhir di tanggal 5 kemarin, ya sekitar 3 hari yang lalu ya, itu sudah disahkan. Jadi kayak banyak banget yang DM gue. Ada beberapa orang ketika gue lagi live ataupun gue lagi open Q&A itu pada bilang Omnibus Law lah, anda bla. Ya. Kalau menurut gue pribadi, ya gue nggak tahu sih, gue nggak pro kemana-mana gitu loh. Karena netral gitu loh. Gue rasa kalau menurut kacamata pribadi gue yang kayak ya udahlah anjing. Ya buat kalian semua ya, gue sih cuma mau bilang buat kalian semua yang berjuang turun ke lapangan, yang terus mengaspirasi segala macam, tetap berjuang, semangat gitu loh. Karena gue yakin orang yang berjuang sekarang itu adalah orang yang sedang memperjuangkan, yang akan memperjuangkan haknya gitu loh. Karena banyak banget di media sosial, kayak gue takut pengen ngepost apa dan ngepost ini tuh kayak takut ini tuh nggak benar gitu. Karena ada sebagian orang yang maki-maki segala macam, cuman ada sebagian orang juga yang ngedukung. Jadi kayak ada yang pro dan kontra gitu loh. Sedangkan gue pun belum baca tuh pasalnya setebal apa, gue nggak tahu dan nggak baca. Jadi kayak takutnya ketika gue menyuarakan itu nggak sesuai, itu kayak ya omong kosong aja gitu loh, kayak buang-buang tenaga gitu. Tapi gue tetap doakan teman-teman semua yang turun ke lapangan tetap diberikan kesehatan, tetap jaga jarak dan social distancing.
pakai maskernya, karena kan yang kita tahu sekarang COVID emang lagi marak banget kan di Jakarta, lagi caur banget, dan seluruh daerah pun juga yang pada melakukan demo, tolong ikutin protokolnya. Mungkin teman-teman semua di sini ada teman-teman buruh yang sedang mendengarkan podcast ini, ya terima kasih. Semoga aspirasinya didengarkan. Semoga, gue cuma berdoa aja sih. Gue nggak pengen bilang ini jelek, itu salah, yang benar kayak gini, karena gue juga nggak terlalu berpengalaman untuk ngomongin hal ini. Jadi kayaknya gue cuma cukup berdoa. Semoga menemukan sebuah titik terang. Semoga apapun yang diperjuangkan sekarang akan berbuah hasil nantinya. Kita mendapatkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang sama rata seluruh Indonesia. Jadi semoga banget apapun yang diperjuangkan, apapun yang diusahakan sekarang akan berbuah hasil yang baik. Karena gue yakin kita semua di masa pandemi ini, kita semua butuh makan dan butuh duit. Gitu aja. Anjing. Gue gak ngerti lagi sih udah, karena gue takut memperkeruh masalah. Jadi ya udah, langsung aja kita bacain cerita-cerita Kamis Gerimis yang sudah masuk ke DM message gue. Begini ceritanya. Hai Min. Hai Minnya gitu khas banget ya. Hai Min, gue bingung sih, ini termasuk pengalaman FWB atau bukan. But ini salah satu Nazarudin. Anjing. Dan ini adalah salah satu nazar, sorry I'm joking ya tadi. Bahkan ini salah satu nazar gue. Kalau gue akhirnya sampai ngewek sama nih cowok, gue bakal cerita ke FWB Podcast. Dan karena lu nerima DM ini, berarti ya gue ngewek sama nih cowok. Oke, jadi awalnya ceritanya kayak gini men. Beberapa bulan lalu, setelah gue putus sama mantan gue, itu sekitar bulan Maret atau April, gue download lah Tinder. Iseng aja sih awalnya. Nah terus gue match sama beberapa orang dan kita tuh chattingan. Dari salah satu yang match ini, ada satu yang menarik perhatian gue. Awal match gue lihat fotonya, gue udah ngerasa gak asing aja gitu kan. Nah bener banget nih, pas aja gue perjelas fotonya, and boom, gue tahu orang ini. Jadi cowok ini sebut aja Astro. Dia adalah kecengan gue semasa SMP gitu. Tapi gue ketemu dia di lapangan basket. Ya waktu SMP sih gue aktif banget basket. Dan sekolah gue tuh termasuk sekolah yang aktif turnamen basket. Dan dia turnamen, dan di turnamen itulah pertama kali gue lihat si Astro ini. Jujur banget sih, rada awkward juga ternyata ketemu sama dia via Tinder. Oke lah, akhirnya gue confess nih ke dia kalau gue ngerasa gak asing sama dia kan. Dan ternyata dia pun ngerasa hal yang sama. And singkat cerita, ternyata dia ngenalin gue pada masa itu, Min. Jujur gue gak expect banget sih sama dia ngenalin gue. Akhirnya karena itu kita nyambung tuh kalau ngobrol. Dan kita move langsung ke WhatsApp. Setelah move ke WhatsApp pun kita sempet intens chattingan dan mabar juga karena main game yang sama gitu kan. Nah, main game apa nih? Sekarang sih gue lagi main game Among Us. Kalau gue lagi gabut gitu kan, kayak lagi ya gue gak tahu mau ngapain. Oke lah, kita main Among Us. And for your information man, gue itu orangnya minderan banget, gak pede banget kalau diajak ketemuan sama cowok dari dating apps. Ya gue insecure aja gitu sama badan gue yang gak sebagus badan cewek-cewek lain. Oke, dan dia sempat ngajak buat ketemu, tapi gue alasannya banyak biar gak ketemu sama dia. Dan sampailah di waktu itu gue tuh pendengar setiap podcast lu banget men. Wah thank you so much. Bahkan setiap gue habis denger podcast lu, pasti gue share di snap WhatsApp gue. Dan dari situ banyak temen gue yang ikut dengerin juga. Wah thank you so much guys, selalu buat lo yang kontributor. And then jadi waktu itu gue upload salah satu podcast lu di snap WhatsApp gue, dan di reply sama si Astro ini nih men. Dia nanya-nanya lah akhirnya soal FWB kayak gitu kan. Oke, setelah itu dia reply story gue. Chattingan sama dia tuh jadi berbau 21 tahun ke atas gitu rate-nya. Dia nanya-nanya lah soal experience seks gue, yang gue jawab dong. Karena gue tipe yang bisa dibilang open soal seks kalau di chat. Dia pun cerita ke gue soal sex experience dia, dan
Yang bikin gue percaya nggak percaya itu dia bilang ke gue kalau dia belum pernah ngewek men. And boom, gue kayak anjir, serius belum pernah ngewek. Gue sampai nanya itu berulang kali buat mastiin karena ya jarang banget temu cowok yang belum pernah ngewek. Gue belum pernah kok. Nah, meskipun dia belum pernah ngewek, tapi dia udah pernah untuk kadal-kadal gitu men. Nah, dari pembicaraan itu dia ngajakin gue nih buat ya ngapain lagi kalau bukan ngewek. Tapi gue ngerasa nggak enak ya men. Ya kali gue perjagain anak orang, tapi dia tetap maksa minta buat main sama gue. And then ya udahlah, akhirnya kita bikin jadwal ketemu lah ya. Sempet banget sih gue tunda pertemuan kita karena ya gue ngewe sama cowok lain anjing. anjing. And then akhirnya hari dimana ya gue sama dia ketemu ini tiba nih men. Kita check in di salah satu hotel gitu. Gue datang duluan min karena check in pakai nama gue. Nah kebetulan dia belum datang nih. Gue mandi dulu kan nih. Ya bersih lah. Setelah gue mandi gak lama dia telepon gue dan bilang kalau dia udah di lobi bawah. Dan ya gue langsung aja suruh langsung ke kamar aja ya. Dan iya itu pertama kalinya lagi gue ketemu sama dia setelah sekian lama. Wow. And for your information dia ganteng min. Mukanya kayak Arab-Arab gitu. Terus putih, tinggi, badannya bagus ya. Karena dia sampai sekarang masih aktif basket juga lah di kampusnya. Gue jadi insecure. Nah ini nih intinya. Jadi setelah gue bukain pintu buat dia, gue langsung naik ke kasur kan. Gue selimutan dan dia pun nyusul naik ke kasur di samping gue. Jujur gue ngerasa awkward banget di situ men. Tapi dia tetap berusaha buat cairin suasana sih. Singkatnya dia mulai cium-cium gue men. Sampai akhirnya mulailah kita cipokan. Ya gue tipe yang suka banget waktu cipokan men. Dan waktu gue cipokan sama dia, ya I know he's a newbie, kurang enak men cipokannya. And then setelah dia puas cipokan sama gue, diminta buat nete ke gue. Nete guys, nete anjing. Katanya dia penasaran men, soalnya kata dia toket gue gede banget. Masa sih anjing? Padahal gue ngerasa toket gue kecil. And for your information, di situ posisi dia udah topless gitu, kayak udah nggak pakai baju. Cemen banget anjing, cemen. Nggak bercanda. And then setelah dia nete men, dia mulai cipok gue lagi nih. Dan dia ngeraba ya Miss V gue. Dia mulai fingering di Miss V gue karena dia tahu gue paling suka kalau di fingering. Dan gue ngerasa emang Meki gue tuh udah basah banget gitu. Ternyata dia paham min. Dia minta buat masukin kontolnya ke Meki gue dan iya, gue iyain. Dia masukin kontolnya ke Meki gue dan kontolnya pas gak terlalu besar dan gak terlalu kecil gitu, tapi berasa di Meki gue. Dia mulai ngegenjot gue min. Tapi sepanjang dia ngegenjot, dia tuh ngomong terus nanya-nanya. Gue kan tipe yang gak banyak ngomong waktu ngewe, jadi jujur di situ rada turun sange gue. Tapi ya udahlah ya, gue ngerti ini first time sama dia. Gue bukan tipe yang dominan sih waktu lagi berhubungan seks. Jadi ya gue pun pada saat itu tidak mendominasi meskipun gue pengen. Oke, balik lagi. Dan gue rasa belum ada 10 menit dia udah bilang mau keluar. Dan gue kayak yang what, ibarat baru juga masuk coy. Terus digenjot, masa udah keluar sih? Iya, karena dia gak tahan. Akhirnya ya udah gue biarin dia keluarin. Setelah dia trot pertama, gue bersih-bersih tuh kan ya. Setelah bersih-bersih, kita cuddle, kita balik selimut sambil ngobrol-ngobrol. Dan di situ dia minta cuddle sambil naik. Dah, tapi gue malumin. Tapi dia coba buat maksa gue dan ya akhirnya gue iyain aja sih. Waktu gue udah neket, dia lihat badan gue dan dia bilang suka sama badan gue. Karena badan gue cukup berisi dan ya kata dia toket gue gede. Lanjutlah kita cuddle di situ. Terus ya ngobrol soal pengalaman seks masing-masing. Dan ya banyak banget pertanyaan yang keluar dari dia. Nah, waktu mau main yang kedua kali, kontol dia tuh susah ngacengnya men. Udah di blowjob sama gue tetep gak ngaceng. Sampai dia panik nyuruh gue search di Google gimana cara bikin cowok ngaceng. Anjing. Terpanik gitu dia. Tapi akhirnya berhasil sih, meskipun gue rasa gak terlalu on sih gitu.
Dan ya dia coba masukin lagi ke Mac gue. Dan ini durasinya jauh lebih sebentar dari yang pertama. Gak ngerti deh gue ya. Berasa dia baru genjot beberapa kali udah mau cerot aja gitu. Akhirnya dia ngatur di mulut gue dan ya gue telan. Tapi dia panik lagi min. Karena kata dia kok baju dia encer banget ya kayak air gak kental. Lah gue mana tahu kan ya. Gue bilang ya udah santai aja sih. Tapi dia tetap panik gitu. Gemes banget gue ngeliatnya. And then setelah kepanikan itu dia nyeletuk ke gue min. Ternyata H-3 sebelum kita ketemu selama 3 hari itu dia colet terus ngebayangin gue. Anjing, gue ngakak banget di situ. Dan dia bilang kemungkinan karena itu dia jadi cepet keluar. Dan gue nggak expect sih bisa bikin dia sampai segitunya. Dan ya segitunya min. Mau gue ceritain ke lu ini sebagian bentuk nazar gue aja. Makanya gue cerita ini ke lu. Thanks kalau lu udah mau baca min. Oke, terima kasih untuk kontributor yang sudah bernazar. Kalau sampai bikin nazar gue kalau nggak samain dia bakal cerita di podcast ini. Bentar gue membatuk. Oke, pada episode kali ini kita dapat simpulkan bahwasanya ya lucu aja gitu lah ya. Yang satunya main dating apps, ketemu teman lama, ada rasa-rasa ketertarikan seksual dan anjingnya. Ya gue nggak ngerti sih. Ya mungkin karena efek guanya juga kali ya. Dari semua berawal dari dating apps. Terus ini cewek mancing-mancing juga menurut gue sih. Correct me kalau gue salah. Cewek ini mancing-mancing karena nge-share step podcast gue di WhatsApp. Emang gue nggak ngerti deh, lu nge-share di podcast di WhatsApp emang nggak ada keluarga yang lihat ya? Anjing banget anjing. And then pada hari itu akhirnya gue rasa kalau untuk pada hari itu sih, untuk cerita ini gue rasa ya lucu aja gitu loh. Kadang kan ya jika ada, kan intinya gini nih, kalau misalnya gue ya terjadinya sebuah hubungan atau hubungan seks nih, jika adanya sebuah sumbu yang dibakar dengan api gitu loh. Jadi ibarat kalau misalkan cewek nih, ibarat petasan nih, punya sumbu nih, cowoknya main api nih, anjing nih nyalain api gitu kan. Nah kalau udah nanya ataupun ngomong ke berbau-bau hal seksual, entah itu ngobrol apapun, sharing, ya mungkin ya ini end of the day lo kan ada rasa kayak anjing, kayak ini bakal gue cobain deh. Atau kan kayak ada rasa ingin coba gitu loh, coba ayo deh atau apa gimana. Itu adalah hal yang wajar gue bilang. Ya karena gimana lagi kan, orang ya begitu karena ada ketertarikan dan ada kepo gitu loh. Ini kok orang jago banget, cuman ya baik lagi sih, setiap orang kan punya rasa ingin tahu yang besar. Gimana dia harus bisa menghandle itu gitu. Dan gue ada satu saran dan pesan untuk cewek ini, jangan selalu insecure sih. Buat di luar sana, cowok maupun cewek, jangan bilang kalau gue jelek. Ya walaupun kadang gue suka insecure juga sih sama diri gue. Dan gue mau bilang apa ya, tetap bersyukur aja sih apa yang lo punya gitu loh. Karena gue yakin dari lo semua itu punya marketnya sendiri-sendiri gitu loh. Ya mungkin ada cowok yang suka cewek gimana, ada cowok yang suka ceweknya kayak gini, bentukannya kayak gini, round face-nya seperti ini. And jadi buat teman-teman semua jangan berkecil hati, jangan kayak gue insecure deh, gue nggak percaya diri deh, gue mah nggak pantas deh kayak gini. Ya jangan kayak gitu coy. Semoga apa ya lu harus bisa sih. Harus bisa bersyukur tentang apa yang lo miliki sekarang. Karena bersyukur adalah sebuah kunci di mana hidup lo tuh bisa bahagia, hidup lo bisa tenang, dan lo ngerasa cukup tentang apapun yang lo punya sekarang gitu. Dan balik lagi aja kalau misalkan lo nggak bersyukur, lo insecure, ya gue yakin ada hal yang ngebuat orang lain pasti ilfil sama lo gitu loh.
Jadi kayak lo harus bisa nerima diri lo harus bisa cinta diri lo. Ketika lo percaya diri sama diri lo, mungkin kalau Indian kayak lo bakal ketemu atau ada berada pada suatu momen dimana kayak ada cowok nih ataupun cewek, yang cewek suka insecure deh, cowok mungkin kayak ngeliatnya kayak wah ini cewek beda banget nih, wah ini cewek, wah ini kayaknya tipe gue banget nih. Nah di situ tuh mungkin ya, gue yakin banget sih, dan gue yakin banget mungkin saat di situ juga lo bakal nemu pasangan lo gitu, kayak yang penting lo percaya diri aja gitu. Karena setiap orang tuh punya marketnya masing-masing gitu loh. Dan gue pernah bilang dan pernah baca juga ataupun gue pernah dengar atau gue lupa, kayak gue pernah bilang deh, orang jelek itu biasanya hidupnya lebih survive gitu loh dalam kehidupan. Bener atau enggak pasti, karena gue yakin gitu. Dia punya marketnya sendiri dan dia punya cara untuk bikin orang lain tuh nyaman sama dia dan orang lain tuh bisa nerima dia gitu loh. Karena rata-rata kalau orang ganteng kayak anjing nih ganteng banget atau bla 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 bla, pasti gampang anjing. Beauty is privilege. Gue yakin di Indonesia tuh beauty is privilege gitu. Dan gue pun cowok, karena kalau misalkan lihat cewek itu pasti dari bentuk fisiknya dulu gitu loh. Gue nggak munafik, gue pasti bilang kalau cewek cantik pasti gue bilang cantik gitu. Tapi lo harus sadar bahwasanya lo adalah yang terbaik dan lo adalah cantik ataupun lo ganteng itu relatif. Gimana orang melihat lo dan gimana lo bisa mencintai diri sendiri dengan bersyukur. Dan gue yakin lo pasti punya marketnya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai lo ngerasa kalau gue nggak pede, gue insecure. Karena pada akhirnya ya kalau udah ketemu sama orang yang klik, udah ketemu sama orang yang bisa bareng-bareng, yang bisa nerima lo padanya, lo akan seneng dan lo bakal happy gitu. Karena ketika lo happy, ketika lo seneng, apapun hal-hal yang baik itu akan ketarik sama diri lo. Begitu sebaliknya, kalau misalkan lo nggak bersyukur, lo capek dan segala macam, hal-hal jelek akan ketarik sama lo. Gitu aja sih. Dan itu adalah hukum alam cuy. Dan karena ketika lo punya sesuatu hal yang baik dan positif, gue yakin apapun itu akan ketarik sama lo. Kayak gitu. Jadi untuk episode kali ini gue mau bilang terima kasih buat lo kontributor yang udah cerita di sini. Terima kasih juga buat lo yang udah memperkenalkan FWB Podcast ke teman-teman lo. Terima kasih juga teman-teman yang udah pada dengerin FWB Podcast sampai detik ini. Dan buat sobat nganu semua yang udah dengerin podcast ini, mungkin ada waktu mungkin nanti ya, gue nggak tahu sih kapan. Gue rencana untuk break dulu, jeda dulu buat diri gue dari podcast mungkin atau dari mana. Karena gue jujur gue juga capek gitu, gue juga manusia dan gue juga butuh rehat dan gue butuh healing semuanya gitu loh. And then I think it's enough untuk episode kali ini. Jadi gue harap dan kesimpulannya adalah untuk tetap bersyukur, jangan insecure. Apapun yang lu punya, lu tetap cantik dan ganteng, gila. Dan juga untuk cowok itu mungkin ya karena for the first time gue nggak bisa bilang dia jelek dan gimana, karena gue yakin orang yang for the first time tuh pasti ya emang sucks banget sih. Jadi ya tetap aja learning by doing aja, tetap safety can be fun. Tetap pakai pengaman dan segala macam. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, oke. Gua rasa cukup untuk episode kali ini. Buat teman-teman sobat nganu tetap stay safe and stay healthy. Yang buat demo, gue doakan kalian sehat-sehat semua. Perjuangkan apapun yang ingin diperjuangkan, berusaha terus, gue bantu doa aja. Semoga apapun yang perjuangan sekarang dan diusahakan hari ini akan berbuah nantinya. Dan untuk pemerintah juga gue harap kalian bisa mendengarkan aspirasi dan opini-opini dari mereka-mereka yang sudah menyuarakan suaranya, yang sudah memilih lo pada semua. Lo juga harus bisa melek. Lo juga harus bisa melek bahwasanya lo juga harus bisa menghargai mereka-mereka yang ada di bawah. Karena gini kan, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat ya. Gimana sih anjing, gue lupa tuh. Yaudah, sorry kalau misalkan gak ada untuk episode kali ini gue ada salah-salah kata. Terima kasih buat semua sobat nganu yang sudah mendengarkan episode podcast Kamis Krimis pada hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya bersama gue admin yang selalu setia. Dan gue sama dan gue di sini juga nanti nggak tahu nih untuk Senin besok ada siapa yang gue undang lagi. Jadi stay tune terus di FWB Podcast. Terima kasih, saya Seven Selty, sampai jumpa, bye bye.